Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Masih dalam kajian Tibun Nabawi dari karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai pada pembahasan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari berobat. Kalaulah seandainya mereka beralasan sudah takdir dan sudah takdir, maka tetap menolak takdir dengan takdir yang lainnya. Hal ini sebagaimana orang yang lapar sudah ditakdirkan lapar, tetapi dia juga harus berusaha dengan takdir yang lainnya, yaitu mencari makanan. Orang yang haus pun seperti itu. Orang yang merasa kepanasan, kedinginan, atau orang yang berjihad, diganggu hartanya, jiwanya, kehormatannya diganggu, keislamannya diganggu, dimusuhi, dibunuh, dipukulin dan lain sebagainya, diperangi. Maka jangan diam saja yang seperti itu. Gak bisa. Bangsa Indonesia melewati bangsa penjajah seperti Belanda dan Jepang. Gak ada di antara mereka yang diam, tidak, bergerak melawan penjajah, berjihad. Ya, dilawan yang seperti itu. Itu adalah juga takdir, sama seperti virus corona juga seperti itu. Dilawan dengan apa? Ya, ada yang minum jamu, ada yang suntik vaksin, ada yang minum vitamin, ada yang ini, ada yang itu, dan lain sebagainya. Dilawan, jangan diem saja. Ya, sehingga perlawanan, ya, baik dari orangnya maupun perlawanannya, sakitnya, semuanya itu adalah takdir dari Allah. Semuanya usaha. Wa yuqal li murid hadha soal, sehingga dikatakan terhadap orang-orang yang bertanya seperti ini, hadza yajibu 'alaika alla tubashir sababan min al-asbab allati tajlibu biha al-manfa'a wa tadfa'u biha madarrah. لأن المنفعة والمضرة إن قدرتا لم يكن بد من وقوعهما وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم وهذا لا يقول إلا دافع للحق. Ada juga pendapat yang aneh, ya, kalau semua sudah ditakdirkan, katanya, ya kamu gak usah lagi mencari sebab, karena udah ditakdirkan. Ngapain? Karena sudah ditakdirkan. La tubashiru sababan min al-asbab allati tajlibu biha manfa'a wa tadfa'u biha madarrah. Jangan kamu mengambil, berusaha dengan sebab, jangan, kata mereka. Yang bisa mengambil, yang bisa mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Karena manfaat dan madarat, kata mereka, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Kalau sudah pasti terjadi, akan terjadi. Kalau tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Lah buat apa, kata mereka? Mengambil sebab itu buat apa?
versi yang lain nih. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi dzalik, pada pendapat ini, kharabuddin wa dunya. Ini orang-orang yang rusak agamanya dan dunianya pun rusak. Ya enggak mungkin lah dia lapar diam aja. Ya enggak mungkin dia miskin misalkan, enggak punya makan dan minum dia diam saja, enggak mungkin. Dia berusaha. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, orang yang berpendapat seperti ini rusak agama dan dunianya. Wa fasadul alam, akan rusak alam semesta itu. Wa hadza la yaqulu illa dafi'un lil haqq. Tidak ada yang berpendapat seperti ini melainkan orang yang menolak al-haq, menentang al-haq, sombong terhadap al-haq. Fayadhkurul qadar liyadfa hujjatal muhiq alaih, sehingga dia menyebutkan ini udah takdir, ini udah takdir, udah ketentuan katanya. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menolak al-haq. Seperti orang-orang musyrikin, law sya'allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, nah ini sudah ditakdirkan, kita enggak akan melakukan kesyirikan, kita maupun nenek moyang kita. Ini hujahnya orang-orang musyrikin. Walau sya'allah ma'abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah berkehendak, ini juga berhujah dengan takdir. Ini kan udah takdir. Ya kita enggak akan menyembah kepada selain Allah. Nahnu wala abauna, baik kami maupun nenek moyang kami. Fadha qaluhu, ucapan ini yang mereka lontarkan, yang mereka ucapkan dalam rangka apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, daf'an li hujjatillah, dalam rangka menolak hujah Allah atas mereka dengan diutusnya apa? Rasul kepada mereka. Wa jawabu hadzal sa'il, maka jawabannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an yuqal, maka dikatakan baqiya qismun tsalits lam tadhkuruh, ada bagian yang ketiga yang kalian tidak menyebutkannya, wa huwa anallahu qaddara kadza wa kadza bisabbi hadza sabab fa in ataina bisabbi fa in ataita bisabab hasalal musabab wa illa fala. Ada lagi bagian yang ketiga yang kamu enggak sebutkan. Apa itu? Wa huwa anallaha qaddara kadza wa kadza, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ini dan itu, semuanya Allah sudah tentukan. Ya, bihadza sabab, dengan sebab yang ditempuh. Kalau kamu menjalankan sebab, maka ada musabab, ada hasilnya. Kalau enggak ya enggak akan ada. Ini pendapat yang berikutnya, artinya pemahaman tambahan yang ketiga. Fa in qala in kana qaddara li as-sabab fa'altuhu wa in lam yuqaddarhu li lam atamakan min fi'li. Fa in qala, kalau seandainya dia mengatakan in kana qaddara li sabab, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sebab untukku, maka aku akan lakukan. Wa in lam yuqaddirhu, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, la li untukku, lam atamakan min fi'li, aku tidak akan bisa melakukannya. Kila, maka dikatakan, fahal tuqbal hadzal ihtijaj min 'abdik. Sekarang kalau diterapkan kepada kamu, gimana nih? Misalkan pembantu kamu atau anak kamu atau karyawan kamu ya berhujah dengan takdir seperti ini, ihtajabi 'alaika fi ma amartahu bih wa nahaitahu anhu khafa khalafak. Ya, misalkan karyawanmu, pembantumu, anak kamu, ini kan udah takdir katanya. Atau disuruh misalkan tugas, sehingga ketika tugas itu dia malah
tidak melaksanakan tugas. Nah, lah bagaimana kalau penerapannya kepada diri Anda, diri kamu sendiri? Ketika karyawan kamu, saudara kamu, anak kamu misalkan, atau kawan kamu menyelisihi, melawan kamu, apakah yang seperti ini bisa dipraktekkan dengan takdir juga? Maksudnya kamu berhujjah dengan takdir lagi. Fa in qabiltahu falam tulam man asak. Kalau kamu menerima dengan kekeh misalkan, ya memang udah takdir. Sehingga jangan kamu cela orang yang karyawan kamu ini nggak melakukan perintah kamu. Misalkan karyawannya disuruh tolong kerjain tugas ini, sampai sore nggak dikerjain karena dia punya pendapat ini sudah takdir. Paham nggak maksudnya? Ini kan udah takdir, katanya bos, ya, manggilnya bos. Ya dikemplang kepalanya, dalam artian ya nggak bisa. Berarti sama yang lain juga nggak bisa diterapkan diterapkan dengan berhujah dengan takdir. Ya, kenapa kamu marahin fulan sedangkan kamu di sisi yang lain berhujah dengan takdir, seperti orang-orang musyrikin. Ya, berhujah ya kalau Allah berkehendak ya kita jadi muslim, nggak mungkin kita menyekutukan Allah. Lah ini bagaimana kalau kamu punya karyawan? Mau diterapkan gitu juga? Gitu maksudnya. Atau dia mencuri harta kamu, atau menuduh kamu, memukul kamu, dan lain sebagainya. Mau berhujah dengan takdir, mau diterapkan dengan takdir. Paham gak? Mau dipraktekkan dengan takdir. Fa in lam taqbal fa kaifa yakun maqbulan minka fi daf'i huquqillah alaik. Kalau kamu gak bisa nerimanya, kamu jengkel, kamu kesel, kamu mukul dan lain sebagainya. Lah juga terhadap hak Allah juga seperti itu, nggak bisa berhujah dengan takdir. Paham nggak sampai sini? Nah ini penting. Sama masalah sakit juga gitu. Kena COVID, ya minum jamu. Kena COVID misalkan, ya berobat ke dokter, nggak apa-apa. Ya bebas. Pilihan mau ke dokter, mau minum jamu, mau apa, monggo silahkan, tidak mengapa. Ya, sehingga nggak bisa berhujah dengan takdir. Waduh, saya udah kena COVID, meninggal, terserahlah. Nggak bisa seperti itu. Harus berusaha. Fi'lul asbab. Wa qad ruwiya fi athar Israili. Di dalam riwayat Israili diriwayatkan Ibrahim Al-Khalil qala ya Rabb, sungguhnya Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Allah ya Rabb, mimman idda'a, qala minni. Obat itu dari siapa sih? Dijawab, dari aku, kata Allah. Qala fa mimman idda'a, qala minni. Lah bagaimana kalau penyakit penyakit turun dari siapa? Ya dari Allah juga. Qala fama balut tabib, lalu bagaimana peranan seorang dokter, seorang tabib? Apa peranan sih? Qala rajulun ursilad dawa ala yadayhi. Yang namanya tabib atau dokter adalah manusia biasa yang diutus kepadanya obat melalui tangan dia, melalui perantara dia. Sehingga harus menjalankan asbab. Fi'lul asbab yang harus dijalani. Sehingga nggak bisa berhujah dengan takdir. Harus berusaha. Lapar ya makan, haus ya minum. Nah, itulah yang diajarkan oleh agama Islam. Itu yang diajarkan oleh agama Islam. Karena agama Islam
Nggak bisa bertumpuan berhujah dengan udahlah pasrah aja, udah takdir, udah ini. Tidak. Dia berusaha. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan kebaikan atau keburukan. Seluruhnya biadillah, di tangan Allah. Dia sembuh sudah takdir, dia enggak sembuh juga sudah takdir. Yang jelas dia sudah menjalankan apa? Asbab. Misalkan dia terapi COVID pakai herbal, bisa enggak? Ya bisa, kenapa enggak bisa? Dengan izin Allah banyak yang sembuh. Ya, nah, pakai kustul hindi ya bisa. Kustul hindi. Nanti akan kita bahas kustul hindi itu apa. Kayu India. Itu ada beberapa versi. Ya. Yang paling kuatnya ada 2 versi. Tapi yang anak khawatirkan masalah kustul hindi barangnya palsu. Yang benar itu jarang. Yang gak sebanyak tonase. Walaupun ada, tapi mahal. Ya, namanya tukang obat, yang penting lah laris fulus. Itu tukang obat. Nah, ya. Bisa nggak dengan yang lain? Ya bisa saja. Ya, karena namanya penyakit, obatnya banyak, jenisnya banyak, penyakitnya banyak. Yang jelas fi'lul asbab, mencari sebab. Ya, kesembuhan di tangan Allah. Sembuh nggak sembuh, yang penting dia sudah apa? Melaksanakan apa? Asbab, fi'lul asbab. Nah, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.